Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pelajaran yang ke-10, yaitu tentang kisah keteladanan Wali Songo. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah dan doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita amati dan ceritakan gambar berikut. Pada gambar di samping bisa kita lihat ada foto atau gambar para wali yang kita kenal, Wali Songo. Wali artinya wakil atau perwakilan, dan Songo artinya 9 yang diambil dari bahasa Jawa. Wali itu sendiri adalah seorang wakil dari Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di muka bumi sebagai pengganti atau pewaris para nabi. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang wali Allah? Siapakah mereka? Apa saja keistimewaan mereka? Wali Allah di dunia ini jumlahnya banyak, tetapi dalam pelajaran ini yang akan kita pelajari hanyalah Wali Songo. Untuk mengetahui siapa para wali Allah itu dan apa saja yang menjadi kisah teladan dari Wali Songo, kalian dapat menyimaknya pada pelajaran ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Selanjutnya, mari kita amati dan ceritakan gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini kita bisa lihat ada seorang yang ahli ilmu atau kita kenal ulama sedang memberikan pelajaran tentang pelajaran agama kepada jamaah yang ada di sekitarnya. Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 62 dan 63, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Maksud dari ayat ini adalah wali-wali Allah tidak merasa takut akan kehidupan yang akan datang menerpanya atau cobaan yang diberikan. Misalnya, kalau kita tidak memiliki uang, terkadang kita masih merasakan atau berpikir besok kita makan apa, atau mungkin sore ini kita makan apa, sedangkan kita tidak memiliki uang untuk membeli atau belanja bahan-bahan pokok.
Para wali Allah yakin tidak akan Allah memberikan kesulitan bagi setiap hambanya, terkecuali hambanya tersebut bisa melewatinya. Ciri-ciri wali Allah diantaranya adalah yang pertama, beriman kepada Allah. Iman di sini adalah percaya kepada Allah tanpa mempersekutukannya dengan hal-hal yang lain. Kemudian yang kedua yaitu bertakwa kepada Allah. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Antara iman dan takwa sangatlah berkaitan, karena iman itu diucapkan karena kita merasa yakin, kita ucapkan. Kemudian takwa itu sikap kita. Dari kita mengucapkan kita yakin akan Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus bertakwa dan harus melaksanakan perintah-perintahnya. Ciri-ciri yang ketiga yaitu tidak melakukan hal-hal yang makruh atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wali Allah itu adalah orang yang berusaha dan juga bersungguh-sungguh untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimanakah keimanan wali Allah? Apa saja keutamaan mereka? Untuk mengetahuinya, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Yang pertama, keimanan wali Allah. Keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya batu, keris, tombak, senapan, dan lain-lain yang merupakan perbuatan syirik. Maksudnya yaitu, jikalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai di hati kita terbesit sesuatu hal yang lainnya, cukup hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti dicontohkan tadi, batu, keris, tombak, senapan. Biasanya sebab karena sesuatu hal kita suka beranggapan atau berpikir benda atau simbol tersebutlah penolongnya. Padahal penolong sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah. Innahum ittakhazu syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Artinya, sebagian manusia ada yang mendapat hidayah, sementara sebagian yang lainnya disesatkan karena mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali selain Allah. Sementara mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah. Pada ayat ini maksudnya adalah jangan sampai kita mempersekutukan Allah. Terkadang kita suka menjadikan setan-setan sebagai penolong atau mungkin sebagai hal yang kita yakini. Seperti contoh misalkan kita memelihara tuyul untuk mencari rezeki, ataupun kita melakukan sebuah pesugihan, perjanjian dengan setan atau iblis untuk mendapatkan rezeki. Sebenarnya itu bukan hidayah. Hidayah sebenarnya adalah pertolongan yang benar-benar dari Allah, yang di dalamnya tidak ada kemusyrikan, kesyirikan, dan juga istidraj. Istidraj itu adalah sesuatu yang kita anggap benar, padahal hal tersebut adalah hal yang salah. Karena biasanya kita suka lalai. Nah, kelalaian itu yang dinamakan istidraj. Kita merasa aman, benar, yakin ini semua adalah pertolongan dari Allah. Padahal belum tentu semua yang diberikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tipu daya setan atau musuh-musuh kita, diantaranya iblis dan lainnya, yang membuat kita merasa itu adalah suatu kebenaran. Yang kedua, ketakwaan wali Allah. Keimanan para wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya.
Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, tapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah, dan mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan. Jadi itulah yang dinamakan wali Allah. Untuk kita sendiri, kita bukanlah wali Allah. Janganlah kita beranggapan kalau kita adalah wali Allah, karena kita sendiri kadang yang makruh saja masih kita kerjakan. Amalan-amalan sunnah masih jarang kita kerjakan. Tapi bisakah kita menjadi wali Allah? Bisa, dengan cara kita mantapkan iman kita, mantapkan ketakwaan kita, dan jauhkanlah kita dari perbuatan yang makruh dan apalagi perkara-perkara yang haram. Insya Allah, dari sebab itu semua, Allah cinta kepada kita. Apapun yang Allah akan berikan, pasti akan Allah kasih. Sebab karena kita menjalankan perintah-perintahnya, menjalankan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta menjauhkan perkara-perkara makruh dan juga haram. Insya Allah, wali atau kedudukan wali akan kita dapatkan. Untuk kegiatan hari ini atau tugas hari ini, insya Allah kamu pasti bisa. Pertama, ayo sebutkan 3 contoh perbuatan syirik. Yang kedua, sebutkanlah 3 contoh perbuatan maksiat. Untuk tugas ini ditulis di buku tulis tugas pendidikan agama Islam. Dan juga setelah tugas selesai dikerjakan, difoto, dikirim ke Bapak dengan bentuk kolase, disertakan nama, kelas, dan juga nomor absen. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak, dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.